Apa sih salah HTI? Negara ini dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat Islam harus berada di negara yang berlabel Islam, negara yang disestempel Islam. Banyak negara Arab, mulai Sudan, Somalia, sampai tekan Timur Tengah kono, Irak, Yaman, Afghanistan, Syria, Mesir, stempel Islam. Tapi apa yang terjadi di sana? Perang saudara, paten pinaten sesama umat Islam. Buya, apakah memang boleh mendirikan jamaah khilafah Islamiyah di negara kita yang sudah ada kepemimpinan negaranya, dan apa makna sebenarnya hadis tersebut? Terima kasih Buya. Pertama adalah man mata wa ala al-isa alihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan. Kalau ada orang mati kok belum berbaiat kepada satu kepemimpinan yang benar, maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah, bukan kafir, matinya mati maksiat. Ini hadis itu maknanya apa? Beat itu seperti apa sih? Beat itu bukan berarti langsung kita. Beat itu hanya berlaku membeat, berbeat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang punya pemahaman. Orang awam mas jatuhnya orang awam mengikut. Yang berbeat ahlil hal wal aqd. Jadi orang yang punya posisi penting yang bisa menaikkan dan menurunkan, itulah yang membeat. Yang akan mengangkat seseorang, yang akan memilih. Artinya kalau anda memang orang yang punya kompetensi, punya keahlian, anda sebagai orang yang bisa menentukan, mengangkat dan menurunkan seseorang, lah kalau sudah ada orang benar tidak anda angkat, anda dosa. Seperti itu. Jadi makna bai'at itu, masalah bai'at bagi orang awam seperti kita adalah ngikut, patuh kepada imam, kecuali dalam urusan kemaksiatan. Maksiat enggak ada patuh dalam maksiat. Nah kemudian apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar, sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Tapi kalau pemimpinnya nggak bener, yuk kita benerin dong, gitu. Yuk kita benerin, kita kritisi. Kalau ngajak keluar nggak dibenarkan, apalagi membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah. Di dalam nggak boleh, bukhot namanya. Hati-hati, jangan, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Biarpun pemimpin ini adalah nggak benar, masih maksiat, dosa, kita nggak boleh keluar. Cuman kemaksiatan harus diingkari. Bukan kepemimpinan yang kita tolak, kecuali kafir yang benar-benar kekafirannya baru kita tolak. Tapi kalau urusan dia adalah nggak benar, maka nggak boleh kita keluar mengangkat senjata, nggak diperkenankan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Cuman kalau pemimpin kita, presiden misalnya, kalau ada yang nggak benar, wajib kita jelaskan. Tanda cinta kita. Saya pengen juga didengar omongan saya, biar sama-sama masuk surga, biar saya masuk surga. Kalau Pak Presidennya dengar omongan saya, selamat masuk surga, kan saya lumayan selamat. Kan begitu. Kita juga tidak boleh doakan Presiden semoga masuk neraka nyungsep, nggak boleh. Kata Imam Hasan Basri, sejelek apapun pemimpinmu, hendaknya kau doa yang baik. Sejelek apapun, sampai berkata, kalau seandainya aku diberi oleh Allah satu doa yang dikabul, niscaya yang saya doakan adalah pemimpinku. Biarpun fajir, jahat, gak bener, semoga Allah berikan hidayah. Kan begitu. Maka kita mendoakan semoga pemimpin kita dapat hidayah, pemimpin kita diberi oleh Allah bimbingan. Saya keluar dari hati yang paling dalam Pak Mahfud. Kenapa Pak Mahfud selalu ya mengatakan radikal ya? Kenapa khilafah itu adalah haram? Kenapa negara ini yang sudah
dicengkram oleh oligarki, diterapkan hukum kapitalis dan liberal yang sudah benar-benar ya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini apa bedanya sama PKI yang nyodorin sistem ideologi komunisme sebagai bentuk pemerintahan? Apa bedanya? Sama aja. Keberanian atau saya sebut sebagai kebodohan kelompok ini menyampaikan proposal ideologi anti Pancasila menurut saya membuktikan bahwa ideologi khilafah telah menyebar subur di Indonesia. Jadi bukan benih lagi, sudah berupa pohon dan sudah berbuah dan nyaris panen. Kelompok khilafah ini memperjuangkan ideologinya dengan dua cara. Pertama, menggunakan pendekatan narasi. Kedua, menggunakan pendekatan aksi kekerasan seperti teror. Paham khilafah di Indonesia tidak berdiri sendiri. Gerakan mereka merupakan bagian dari aksi transnasional dari berbagai macam kelompok yang memiliki tujuan sama untuk mengganti sistem pemerintahan suatu negara. Kamu khilafah kayak apa? Saya tanya nih teman-teman yang menjualkan khilafah. Khilafah itu sistemnya seperti apa sih? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya coba ini nih, yang baca ini, yang mendengarkan ini. Kalau ada yang tahu sistem khilafah menurut Al-Quran dan hadis itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Karena memang nggak ada. Nah, pilihan masyarakat ini beda-beda. Sehingga tidak ada sistem yang baku. Karena memang tidak ada. Taruhlah mau niru, Pak sistem khilafah itu ada seperti zaman Nabi Muhammad. Tidak pernah ada sesudah Nabi Muhammad khilafah seperti Nabi Muhammad. Iya kan? Nabi Muhammad itu khilafahnya negaranya legislatif, eksekutif, yudikatif, Nabi sendiri. Iya kan? Apakah sekarang dilarang kita mengadakan lembaga legislatif? Tidak dilarang kan? Mau niru Nabi, siapa yang buat aturan-aturan? Wahyu sudah tidak ada. Maka ketika perlu aturan-aturan karena perkembangan baru kan perlu ada legislasi. Siapa legislasinya? Nabi tidak mengatur harus pemilu kan? Nabi tidak mengatur juga harus tidak pemilu. Maka di dalam praktek kemudian muncul namanya Darun Nadwa. Apa itu? Lembaga perwakilan dalam praktek. Tapi ada yang menganut Darul Fatwa. Tidak pakai perwakilan tapi fatwa ulama. Itu sama boleh. Ada yang memilih khilafah bentuknya parlementer, ya kan? Seperti Pakistan, Malaysia. Tapi ada yang bentuknya khilafah itu kerajaan monarki seperti Arab Saudi. Ada yang Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Khilafah ajaran Islam, hentikan segala bentuk penistaan agama. Stop kriminalisasi ajaran Islam khilafah. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Apa sih salah HTI? Negara ini dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Nah, kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Tidak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius. Kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Kita tidak perlu negara Islam, tapi perlu negara Islami. Apa yang disampaikan Rocky ini mengejutkan. Yang jadi masalah, Rocky ini sebenarnya adalah orang yang tidak percaya agama perlu mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.